Ahibati fillah, tidak ada satu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelum. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Ucapan ini diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tatkala di masa Anas bin Malik muncul satu pemimpin yang zalim. Dia bukan khalifah, tapi dia gubernur. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Berapa banyak orang yang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang disakiti oleh Hajjaj bin Yusuf radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang itu mengeluh kepada Anas. Lalu Anas mengatakan kepada mereka tadi, tidak ada satu masa illa walladhi ba'dahu syarr. Hatta talqaw rabbakum. Kalian sabarlah, di awalnya isbiru. Kalian sabarlah. Masa yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku mendengar itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Yang dihadapi oleh kita sekarang, yang dihadapi anak-anak muda sekarang, nggak pernah dihadapi oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala. Fitnah yang masuk ke setiap rumah. Dulu fitnah itu di luar rumah. Fitnah wanita adanya di mana dulu jamaah? Di mana? Ya di luar. Kalau kita keluar, kita ke pasar, sampai dulu ada istilah namanya cuci mata. Kemana orang kalau mencuci mata? Ke mall. Fitnah itu di luar. Artinya orang kalau di rumah insya Allah selamat. Tapi sekarang fitnah itu masuk ke setiap rumah. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan ketika pulang dari Tabuk. Ya, insya Allah di hadits Uqbah bin Amir, beliau mengatakan u'dud baina yaday sa'a sittan. Ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama mauti, kematianku, kata Nabi SAW. Terus salah satunya wa fitnah la tada'u baita arabiyyin illa dakhalathu. Dan fitnah yang akan masuk ke setiap rumah orang Arab dan semuanya akan dimasuki. Tidak akan ada yang ditinggalkan. Para ulama ketika menafsirkan fitnah ini, maka mereka menafsirkan ikut zamannya. Di zaman mereka tidak ada internet. Dan kalau tanya ulama-ulama kontemporer masa sekarang ini, ditanya apakah fitnah itu internet? Kata dia, boleh jadi. Boleh jadi handphone kita. Yang ada di setiap tempat. Yang di masjid pun kita iktikaf diganggu sama ini. Dulu orang iktikaf dihubungin sama istrinya. Tidak ada jemaah. Iktikaf ya iktikaf. Tidak ada yang telepon, nggak ada yang WA. Sekarang bisa sekarang seperti dulu, tapi kita nggak mau. Antum bisa tinggal HP-nya di rumah, masuk masjid iktikaf. Oh, enggak usah takut ada yang penting telepon. Lo dulu tidak ada apa-apa. Kalau penting datang orang itu. Ya kan dulu, Ustaz. Bagaimana jalan keselamatan sekarang? Fitnah yang berkaitan dengan keyakinan. Ada ya grup-grup di Facebook yang isinya penyimpangan dari agama. Orang-orang yang ragu dengan Islam. Dia masih sholat, tapi dia nggak percaya lagi sama agamanya. Ada. Dan mereka anak-anak muda.
Kalau dulu mereka diskusinya itu di kampus, di kantin biasanya. Ada teman cerita di beberapa kampus besar itu ada kantin, Ustaz, isinya orang-orang murtad kayaknya, Ustaz. Gak percaya sama Islam, gak percaya sama agama yang diskusikan. Itu dulu orang kalau mau dengarkan itu harus berangkat ke sana. Sekarang enggak, di sini. Mereka ada grup itu. Ada grup-grup yang isinya LGBT. Kalau tadi bicara tentang penyimpangan dalam akidah, ada penyimpangan dalam perilaku. Ada seorang wanita yang mengatakan, Ustaz, ana bingung menghadapi suami ana, Ustaz. Dia tahu suaminya ini sedang dia perbaiki. Dia setiap berangkat ke kota, ada temannya, Ustaz. Teman-teman LGBT. Kata dia di Surabaya, di Jember, di Malang, di mana ada. Hanya dengan pegang. Ada di mana kamu? Terus bagaimana jalan keselamatan? Jadi fitnah itu ada fitnah syubhat yang berkaitan dengan keyakinan kita dan agama kita. Ada fitnah syahwat dan dua-duanya ada di sini. Uqbah bin Amir dalam hadis yang riwayatkan Imam Tirmidzi pernah berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan sekarang? Ini pertanyaan 1447 tahun yang lalu. Dan kita tahu agama Islam ini adalah agama yang relevan di setiap zaman, di setiap tempat. Tetap jalan keselamatan ini seharusnya kita pakai sekarang. Maka Nabi SAW memberikan 3 tips keselamatan. Yang pertama kata Nabi SAW, amsik alaika lisanan. Tahan, pegang lisanmu. Jadi lisan ini seharusnya dipegang. Di saat banyak orang ngomong semaunya. Sekarang semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa menulis. Jadi ada lisan, ada tulisan sekarang. Semuanya bisa melakukan itu. Makanya fitnah itu semakin besar, kekacauan itu semakin merajalela tatkala semua orang bicara. Semua orang bisa bikin konten sekarang cuma. Kalau dulu yang bisa muncul di televisi, di layar lebar siapa? Artis, pejabat. Orang-orang biasa nggak bisa. Nggak bisa ngomong sembarangan. Dulu anak-anak muda yang ingin mengungkapkan isi hatinya, mungkin dia coret-coret di tembok. Sekarang semua di sini. Komen. Apa gunanya engkau? Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam wasiat, dan Nabi menawarkan kepadanya sebuah wasiat yang akan menyebabkan kau selamat dari berbagai macam bencana, mengumpulkan segala masalah agama itu buat engkau. Engkau mudah hidupmu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan lisannya. Beliau keluarkan lisannya. Kuffa alaika hada. Nih. Tahan. Untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Untuk tidak berbicara kecuali yang bernilai. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Jadi kita hanya punya 2 pilihan, bicara yang baik atau diam.
Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima. Dua pilihanmu. Mu'adz ketika dikasih nasihat itu dia heran. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman gara-gara yang kita bicarakan? Nabi alaihi salatu wasallam itu orang-orang yang tersungkur dalam api neraka. Itu tidak lain adalah karena hasil kerja lisan. Maka tolong di masa yang penuh dengan fitnah ini, antum basahi lisan antum dengan zikrullah. Kita ini kadangkala ingin tampil menjadi pahlawan, membicarakan dunia, konflik. Konflik mana sekarang? Iran Israel. Apa urusannya sama antum? Opo? Pulang sholat id, mau ketemu keluarga, ya apa Israel lagi? Ya apa? Awakmu sopo? Itu jamaah. Kita ini lupa dengan diri kita. Kita kalau mau memperbaiki dunia tidak iso. Atau majelis urusan ekonomi global. Ini seharusnya apa? Iya, le aku presiden, awakmu duduk presiden. Le aku menteri nih, ini lupa. Coba dia diam lalu dia mengatakan subhanallahi wa bihamdi, satu pohon surga ditanamkan buat dia di surga Allah azza wajalla. Dia ulang lagi subhanallah wa bihamdi, punya dua pohon kurma yang Allah tanamkan buat dia di surga Allah azza wajalla. Tapi kadang-kadang kita lupa sama maslahat diri kita. Kita ingin tampil membicarakan maslahat orang lain. Oke, muslim itu harus peduli dengan apa yang terjadi. Naam. Tapi kepedulian itu kadang-kala dengan doa. Ketika kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ngobrol sana sini. Kafe di mana-mana dibuat buat apa? Kafe itu dibuat untuk apa sebenarnya jamaah? Untuk ngomong. Untuk ngomong. Bukan untuk makan. Kopi 15.000 rong jam. Apa gitu loh. Apakah setelah 2 jam dia punya ribuan pohon kurma di surga Allah azza wajalla? Tidak ada. Ketika dia disuruh sholat malam, ketika dia disuruh berzikir, ketika dia diperintahkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kita ini sekarang sedang punya proyek yang seharusnya kita pikirkan. Apa proyek kita? Surga Allah azza wajalla yang sedang dibangun dan terus dibangun. Surga itu sudah ada dan rumah-rumah di surga itu terus dibangun sesuai dengan amalan kita. Makanya ada orang-orang yang mungkin tidak punya rumah di dunia. Dia tidak punya proyek besar di muka bumi ini, tapi kebun-kebun dia, villa-villa dia terus dibangun oleh Allah azza wajalla di surganya. Dengan apa? Lisan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathrat alayya. Ini syariat-syariat Islam, ini ajaran-ajaran Islam sudah terlalu banyak buat aku ya Rasulullah. Dullani ala amalin atasabbathu bih. Kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh. Maksudnya tidak ruwet gitu loh. Kita ini kadang-kala memang jamaah cari yang ringan, pahalanya banyak. Makanya itu kalau beli sesuatu kan, ana mau yang bagus Ustaz tapi rohis, murah. Kita kan selalu berpikir seperti itu. Nah, ini sahabat juga ngomong seperti itu kepada Nabi SAW. Apa ya Rasulullah? Amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Kalau mungkin sholat malam, aduh berat ya Rasulullah. Sholat duha, aduh zikrullah. Ternyata zikrullah ini jamaah, makanannya hati. Orang kalau banyak berzikir, akan mudah puasa sunnah.
Orang kalau banyak berzikir akan jauh dari kemaksiatan. Orang kalau banyak berzikir akan bisa sholat malam. Jangan. Kalau nggak percaya, praktekkan. Maka dalam sebuah athar yang disahihkan oleh sebagian ulama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ajiza 'anil laili ayyukabidahu wa bakhila 'anil mali ayyunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ayyujahidahu falyukthir min dzikrillah." Barang siapa yang merasa berat untuk sholat malam dan merasa terlalu cinta sama harta, dia sulit untuk berinfak, kemudian dia pengecut untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, apa obatnya? Zikrullah. Perbanyak zikrullah. Maka jaga lisannya, perbanyak zikrullah. Ini jalan keselamatan. Antum jangan sibuk mengomentari sesuatu yang antum tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Antum bakal ditanya semuanya. Maka jangan pernah menulis komentar atau ngobrol sama orang yang antum tidak punya ilmunya. Terus apa yang perlu kita bicarakan? Ya perbicarakan yang sesuatu yang antum bisa perbaiki. Diri antum, keluarga antum. Maka tolong jaga lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Engkau fokus dengan rumahmu. Urusan rumah. Jangan mikiri kemana-mana. Perbaiki dirimu tadi dengan menjaga lisanmu. Perbaiki keluargamu. Fokus jamaah. Ada orang yang berpikir dia tadi ingin memperbaiki dunia. Setelah bertahun-tahun dia ngomong kayaknya nggak mungkin. Aku akan perbaiki kotaku. Malang tak kena atau Batu aku akan kena. Setelah bertahun-tahun nggak bisa ternyata. Aku akan memperbaiki kampungku saja kalau gitu. Ya nggak bisa ternyata. Sulit. Banyak orang dengan banyak kepala. Aku ingin memperbaiki keluargaku. Ternyata nggak bisa dia perbaiki keluarganya. Terakhir dia setelah sudah tua mengatakan, ternyata aku harus memperbaiki diriku sendiri. Iya memang. Mulai dengan dirimu. Insya Allah perlahan orang itu akan ikut. Maka fokus dengan rumahmu. Jangan suka keluar rumah. Jadi keluar rumah sekarang dua. Keluar rumah lewat pintu. Keluar rumah lewat HP. Sibuk dengan statusnya orang. Apa wong iki? Mangan apa wong iki? Apa urusannya? Mau makan apa? Mau jalan kemana? Wal yasa'ka baituk. Sudah cukup rumahmu ini. Tapi kita ujiannya di sini. Maka antum nasehatin istri-istri antum. Jangan sibuk dengan status orang. Ya antum dulu jangan sibuk dengan status orang. WA lihat. Yang bermanfaat, yang antum perlukan. Dari 10 status orang yang antum lihat. Siapa yang suka lihat status ini? Berapa persen yang bermanfaat? Berapa kira-kira jemaah? Bismillah. 20%. Sayang, 80%-nya enggak sia-sia. Kalau enggak bikin sakit hati antum juga. Lihat, tuku sepeda motor anyar. La haula wala quwwata illa billah. Oma anyar, sepeda motor anyar. Bojo anyar, makan dulu. Wal yasa'ka baituka. Cukup sudah, rumahmu sudah. Dulu orang itu sukanya keluar rumah. Yang syebe-syebe, yang tua-tua nih. Kadang-kala habis maghrib, keluar rumah, majelis sampai malam hari. Sekarang, sebagian manusia itu banyak istri yang mengeluhkan suaminya. Karena suaminya membawa status al-hadir al-ghaib. Al-hadir al-ghaib. Bapak ada, anaknya ditanya, ada tapi tidak ada.
Loh, kok iso? Bapak ada di rumah tapi tidak sedang di rumah. Mungkin ya, ada orang kayak gitu. Ada di rumah tapi tidak sedang di rumah. Karena dia sibuk dengan HP-nya main game sama orang Amerika. Dia di rumah tapi sedang. Maka tolong nasihat Nabi SAW, sudah di rumah. Ngapain di rumah? Urusin keluargamu tadi. Engkau punya waktu kosong, sholat. Kau punya waktu kosong, baca Quran. Kemarin kita bisa baca Quran, hatam di bulan Ramadan. Minimal sebagian kita nih, one day one juz. Masuk Syawal, Al-Baqarah dak mari-mari sih. Iku pirang dino Al-Baqarah durung mari. Kenapa? Antum punya kesibukan. Kadangkala, nih di sini ada Masya Allah alumni kampus kita STD Imam Syafi'i. Kadangkala anak tanya sama mahasiswa, antum punya istri? Enggak. Punya anak? Enggak. Kenapa tidak bisa produktif antum? Istri nggak ada, anak nggak ada, sibuk mikiri istrinya tetangga. Ini kan sing salah jamaah. Cukup omamu, wis. Supaya kita jadi orang yang produktif. Dan antum akan bisa baca Quran, antum akan bisa bersalawat tadi. Banyak kali baca subhanallah wa bihamdi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, 1, 2 yang terakhir. Nabi SAW mengatakan, wabki ala khati'atika. Tangisono dosa-dosamu. Kita lihat 3 nasihat ini, fokus kepada pribadi. Arti perbaiki awakmu. Di masa fitnah, kita kadangkala sibuk ngurusin orang, lupa sama diri kita. Kita punya kewajiban tadi, urusan nasional internasional yang kita nggak bisa berbuat apa-apa, doakan. Kita punya peran, ana doakan. Semoga umat Islam diselamatkan dari kedoliman orang-orang yang dolim. Urusan nasional ekonomi, mungkin kita melihat ada banyak kerusakan di negeri kita. Berapa kali antum doakan negeri kita? Berapa kali antum doakan Bapak Prabowo bersama menteri-menterinya supaya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla? Kadang-kadang nggak pernah. Antum sibuk ngurusin mereka yang seharusnya antum kerjakan itu antum nggak lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, urusono awakmu dewe. Mungkin bahasa ringkasnya seperti itu. Fokus sama diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Nggak akan membahayakan kalian orang-orang yang menyimpang kalau kalian lurus. Kita nggak lurus, ngurusin orang-orang yang nyimpang, akhirnya melok nyimpang. Loh, kita kan harus amar ma'ruf nahi munkar. Lakukan yang antum harus lakukan. Bukan ngomong. Antum lakukan amar ma'ruf nahi munkar, iya. Sudah lakukan yang harus kita lakukan tadi. Tangisi dosa-dosamu. Kita ini nggak akan dihisap dosanya tonggo kita, jemaah. Tonggo kok ini, tonggo kok ini. Apakah hari kiamat antum akan dihisap? Berapa banyak dosa-dosa tetanggamu? Oh iya ya Allah, dia melakukan dosa ini, dosa ini. Daono. Antum akan ditanya dosa-dosamu. Maka kata Nabi SAW, wabki, tangisi dosa-dosamu. Kita perlu waktu bermuhasabah. Cari waktu, berapa banyak dosa yang kukerjakan. Sebagian kita sibuk mencari manfaat dari orang lain dan tidak pernah memberikan manfaat kepada orang. Maka ahibati fillah, selesai Ramadan, kita berjuang banyak di sana. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Untuk keselamatan kita, fokus di 3 hal tadi. Yang pertama apa? Jaga lisan dan tulisan. Yang kedua, cukupkan dengan rumahmu. Fokus sudah, cukup sama rumah kita. Ketika di tempat-tempat banyak fitnah, ini juga ditaruh di rumah. Antum bisa baca Quran, antum bisa berzikir, antum bisa baca buku. Ada banyak bisa kita kerjakan di rumah kita. Keluar rumah ketika ada perlunya. Bukan nongkrong sana, nongkrong sini. Lah,
ada perlunya keluar, fadal, selesai, balik ke rumah. Dan buat mak-mak ya, ada mak-mak di atas ini. Jadikan rumahmu surga buat suamimu. Supaya suaminya nggak suka, keluar rumah. Jadi kalau di rumah itu kena, insya Allah suami nggak kepingin keluar rumah. Yang ketiga, tangisi dosa-dosamu. Perbanyak doa mohon sama Allah keselamatan. Banyakin baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda ucapkan jazakumullah khairan buat DKM Masjid Ibnu Khaldun dan teman-teman dari Ranting Muhammadiyah ya, yang Anda dikasih kesempatan untuk hadir di tempat ini. Kita tutup acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.